Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tipe TIU untuk jenis kemampuan numerik deret angka yang biasa ditemukan di dalam SKD CPNS. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi CPNS di tahun 2023 ini dan sedang belajar masalah TIU khususnya deret angka, maka bisa menyimak video ini. Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya. Untuk soal nomor satu, kalau teman-teman melihat deret angka seperti ini, maka teman-teman bisa cermati angka 1 ini merupakan angka yang lebih dekat ke angka 3 dibandingkan dengan angka 6. Jadi kemungkinan polanya adalah selang dua angka seperti ini. Kemudian dari 3 ke angka 5, oke. Kemudian kita lihat dari 1 ke 3 ini adalah ditambah 2. Kemudian dari 3 ke 5 ini juga ditambah 2. Maka untuk kebilangan selanjutnya, ini kita juga tambah 2. 5 ditambah 2 adalah 7. Oke, kemudian untuk pola berikutnya, 6, ini kan ke 7. Kemudian dari 7, ini ke 8. Dari 8, ini ke bilangan berikutnya yang ini. Yang ini kita nggak cari, maka ini kita bisa abaikan. Kemudian yang selanjutnya, dari 6 ini ke 5 karena selang dua angka. Dari 5 ke angka berikutnya. Nah, kalau kita lihat dari 6 ke 5 ini adalah dikurangi 1. Dari 5 ke angka berikutnya juga pasti dikurangi 1. Jadi 5 dikurangi 1 adalah 4. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah 4 dan 7, yaitu yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau ada deret angka seperti ini, teman-teman lihat. Ada 8, ada 8, ada 8. Maka ini kemungkinan polanya adalah selang satu angka, 8 ke 8, kemudian ke 8 lagi. Kemudian dari sini ke angka berikutnya. Nah, kalau kita lihat, ini 8, ini 8, ini 8. Maka untuk pola berikutnya juga pasti 8, karena ini angkanya sama kayak gitu. Kemudian untuk pola berikutnya 8 ke 6, kemudian 6 ke 4, 4 ini ke bilangan berikutnya. 8 ke 6 adalah dikurangi 2, 6 ke 4 juga dikurangi 2, maka 4 ke bilangan berikutnya juga dikurangi 2. 4 dikurangi 2 adalah 2. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah 8 dan juga 2, yaitu yang C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau ada pola seperti ini, teman-teman lihat 14, ini dibandingkan ke angka 10, dia lebih dekat ke angka 13, oke? Jadi kemungkinan polanya adalah selang satu angka seperti ini. Kemudian dari 13 ke angka 12, dari 12 ke angka berikutnya yang kita cari. 14 ke 13 adalah dikurangi 1. 13 ke 12 juga dikurangi 1. Maka untuk kebilangan berikutnya, 12 kita kurangi 1, yaitu 11. Oke, kemudian kita lihat untuk pola yang selanjutnya, 10 ke yang kita cari, kemudian ke angka 8. Nah, kalau kita lihat, 10 ini juga kita kurangi 1, maka akan diperoleh 9. Kemudian 9 ketika dikurangi 1 ini akan diperoleh 8. Oke, jadi polanya cocok. Pengurangan 1. Jadi jawabannya adalah 9 dan 11, yaitu yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 4, teman-teman juga perhatikan angka 36 merupakan angka yang lebih dekat ke angka 41 dibandingkan angka 17 dan 16. Jadi kemungkinan polanya ini adalah selang dua angka kayak gini ya. 41, maka ke angka berikutnya. Dari angka berikutnya ini ke angka 51. Nah, dari 36 ke 41 ini adalah ditambah 5. Dari 41 ke angka berikutnya kita tambahkan 5. 41 ditambah 5 adalah 46. Kemudian 46 kita tambahkan dengan 5, ini juga 51. Jadi polanya cocok, penjumlahan 5. Oke, kemudian kita lihat untuk pola berikutnya. 17 ini kan selang dua angka berarti ke 21, kemudian dari 22, kemudian dari 22 ini ke 27, 27 ke angka berikutnya. Yang ini kita nggak perlu cari karena ini nggak ditanyakan. Kemudian yang selanjutnya 16 ke 16,
kemudian 16 ke angka berikutnya berapa, kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari angka 16 ke angka 16 ini adalah ditambah 0, atau ini tetap kayak gitu ya. Jadi ini juga kita tambah 0, artinya ini sama dengan 16, kayak gitu. Jadi pilihan jawabannya adalah 46 dan 16, yaitu yang B. Oke, untuk soal berikutnya, ada deret angka seperti ini, teman-teman coba cermati. Kalau misalkan kita dari 1 ke 3, ini kan plus 2 ya. Kalau 3 ke 4, ini plus 1. Kalau 4 ke 7, ini kan plus 3. Jadi kalau kita lihat polanya nggak cocok, berarti ini dieliminasi. Kemudian langkah selanjutnya, kita coba selang satu angka, 1 ke 4, kemudian 4 ke angka berikutnya, kemudian ke angka berikutnya. Kalau kayak gini, kita nggak bakal mengetahui untuk polanya seperti apa, karena di sini yang dicari, di sini juga yang kita cari. Nah, kemudian teman-teman lihat bahwa kalau kita perhatikan, angka 4 ini merupakan hasil dari penjumlahan 1 ditambah 3. Sedangkan untuk angka 7 ini merupakan hasil dari penjumlahan 3 ditambah 4. Jadi kalau kita perhatikan polanya itu adalah angka selanjutnya merupakan hasil dari dua angka sebelumnya. Jadi angka yang di sini berapa? Ini kita bisa peroleh dari hasil penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 4 ditambah 7. Jadi hasilnya adalah 11. Oke, kemudian 11 ini kita kan tambah dengan 7, hasilnya 18. Kemudian yang ini adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya, yaitu 18 ditambah dengan 11, yaitu 29. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, kalau ada pola seperti ini, teman-teman lihat dari 842 ke 421, ini adalah dibagi 2. Kemudian dari 421 ke 424, ini adalah ditambah 3. Kemudian kita lihat yang berikutnya 424 ke 212, ini juga dibagi 2. Kemudian yang ini, 212 ke 216, ini ditambah dengan 4. Kemudian yang bilangan berikutnya 216 ke 108 ini dibagi 2. Oke, kemudian untuk bilangan berikutnya berarti berapa? Nah, kalau kita lihat polanya, ini merupakan bentuk pola di mana merupakan bilangan yang dibagi 2, kemudian dijumlahkan dengan angka 3, dengan angka 4, dan selanjutnya ini bertambah satu angka dari 3, 4, maka selanjutnya adalah 5. Jadi 108 ini kita tambahkan dengan 5, hasilnya adalah 113. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 5, 11, 18, 26, 35, 45. Nah, kalau kita cermati, angka 5 ini lebih dekat ke angka 11 dibandingkan ke 18. Kemudian kita lihat dari 5 ke 11, ini kan dijumlahkan 6. Kemudian dari 11 ke 18 ini dijumlahkan 7, kemudian 18 ke 26 ini kita tambahkan dengan 8. 26 ke 35 ini kita tambahkan 9, 35 ke 45 ini kita tambahkan 10. Maka untuk ke angka berikutnya kita tambahkan 11. Karena ini kalau kita cermati polanya, dari 6 ke 7 ini bertambah satu angka, selalu seperti itu. Seperti itu ya. 7 ke 8 ditambah 1, 8 ke 9 juga ditambah 1, 9 ke 10 juga ditambah 1, 10 ke 11 ditambah 1. Jadi 45 ini kita tambah dengan 11, hasilnya adalah 56. Jadi pilihan jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 8, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau 1, ini kita selang satu angka ke angka 2, kemudian kita ke angka 4, kemudian ke angka berikutnya, ke angka berikutnya. Nah, kita lihat 1 ke 2 ini adalah dikalikan 2, 2 ke 4 juga dikali dengan 2, maka untuk kebilangan selanjutnya 4 kita kalikan dengan 2, yaitu 8, kemudian 8 ini kita kalikan dengan 2, yaitu 16. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah 8 dan 16, yaitu yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, kita lihat di sini polanya.
2/3 ke 5/6, kemudian ke 1, kemudian ke angka berikutnya yang kita cari. Nah, kalau kita lihat dari 2/3 ke angka 5/6, sorry, ini kita tambah dengan 1/6 ya. Karena 2/3 ketika ditambah dengan 1/6, ini hasilnya adalah 5/6. Jadi ini tambah 1/6. Kemudian 5/6 ke 1 juga kita tambah dengan 1/6. Karena 5/6 ditambah 1/6 adalah 6/6 atau 1. Nah, ini juga ditambah 1/6. Kemudian untuk kebilangan berikutnya juga pasti kita tambah 1/6. 1 ditambah 1/6, yaitu 7/6. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau ada pola seperti ini, teman-teman cermati bahwa angka 5 ini merupakan hasil dari penjumlahan 2 ditambah 3. Sedangkan untuk angka 6, ini merupakan hasil dari perkalian 2 dengan 3. Oke. Nah, maka untuk bilangan yang 11 ini, kalau kita cermati, merupakan hasil dari penjumlahan 5 dengan 6, 2 angka sebelumnya. Kemudian angka berikutnya merupakan hasil perkalian, berarti 5 dikalikan dengan 6, ya. 5 dikalikan dengan 6, ini adalah 30. Oke, jadi jawabannya 30 yang ini. Kemudian kita lihat untuk angka berikutnya berarti hasil dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. 11 ini kita tambahkan dengan 30. Hasilnya adalah 41. Oke, jadi pilihan jawaban yang tepat adalah 30 dan 41, yaitu C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau ada pola seperti ini, teman-teman cermati, angka 2, kemudian 4 ada 2 kali, 6 ada 3 kali, angka 8 berarti pasti ada 4 kali ya. Karena ini 1 kali, ini 2 kali pengulangan, ini 3 kali pengulangan, yang ini adalah 4 kali pengulangan. Jadi ini adalah 8, kemudian ini juga 8. Jadi pilihan jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 12, teman-teman lihat 4 ini kan lebih dekat ke 6 dibandingkan ke 10, jadi kemungkinan polanya seperti ini. 4 kita tambahkan dengan 2, hasilnya 6. 6 kita tambahkan dengan 4, hasilnya 10. 10 kita tambahkan dengan 8, hasilnya 18. 18 kita tambahkan dengan 16, hasilnya adalah 34. 34 kita tambah dengan 32, hasilnya adalah 66. Nah, kalau teman-teman cermati polanya, ini 2 ke 4 itu kan dikali dengan 2, kemudian 4 ke 8 juga dikali dengan 2, 8 ke 16 juga dikali 2, 16 ke 32 juga dikali 2, maka untuk kebilangan selanjutnya 32 kita kalikan dengan 2, yaitu 64. Oke, jadi ini 6 kita tambahkan dengan 64, yaitu 130. Jadi pilihan jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, kita lihat polanya 89, 87 ke sini. Ini kita bisa lihat bahwa dari deret angka pertama sampai terakhir, ini angka 8 selalu sama. Maka yang 8 ini kita bisa abaikan. Oke, jadi yang 8 ini kita bisa tuliskan di sini 8 karena dia tidak berubah sama sekali. Kemudian kita lihat untuk 3 angka berikutnya. 987, 876, 765, 654, 543, dan 432. Kalau kita lihat dari 3 angka berikutnya ini, dia selalu berkurang 1 angka ya. Jadi ini kita minus 1, 1, 1. Oke. Karena dari 9 ke 8 kan dikurangi 1, 8 ke 7 dikurangi 1, 7 ke 6 dikurangi 1, 6 ke 5 dikurangi 1, 5 ke 4 juga dikurangi 1. Nah, maka ini kita bisa langsung aja lihat dari sininya, 4, ini kita kurangi 1, yaitu 3, 3 kita kurangi 1 adalah 2, 2 kita kurangi 1, yaitu 1.
Jadi jawabannya adalah 8, 3, 2, 1, yaitu yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. 3, 6, 11, 18, 27, dan seterusnya. Nah, angka 3 ini kan lebih dekat ke angka 6 ya. Jadi polanya kemungkinan seperti ini. 3 ke 6 itu kan ditambah dengan 3. 6 ke 11 ini ditambah dengan 5. 11 ke 18 ini ditambah 7. Kemudian 18 ke 27 ini ditambah 9. Kalau kita cermati polanya, dari 3 ke 5 ini kan ditambah 2. Kemudian 5 ke 7 juga ditambah 2. 7 ke 9 juga ditambah 2. Maka untuk ke angka berikutnya ini kita tambahkan 2. Ini juga kita tambahkan 2 di sini. Jadi 9 ditambah 2 adalah 11. 11 ditambah 2 adalah 13. Oke, jadi ini kita tambahkan aja 27 ditambah 11, yaitu 38. Kemudian 38 kita tambahkan dengan 13, yaitu 51. Jadi pilihan jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, nomor 15. Nah, kalau ada pola seperti ini, teman-teman lihat angka negatif 17 ini lebih dekat ke angka negatif 14. Kemudian negatif 14 ke negatif 11, begitupun seterusnya. Maka ini adalah selang satu angka. Kemudian kita lihat dari negatif 17 ke negatif 14, ini adalah dikurangi negatif 3. Negatif 14 ke negatif 11 juga dikurangi negatif 3. Negatif 11 ke negatif 8 juga dikurangi negatif 3. Maka untuk ke angka selanjutnya ini negatif 8 kita kurangi negatif 3, yaitu negatif 5. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah yang A. Nah, mungkin demikian untuk beberapa soal tipe deret angka yang bisa saya bahas. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.